Nawangnya, nawangnya. Saya kan anak buah-buah saya. Bunyi lagi. Ini gereja ini, gereja ini. Hari ini kan Natal. Ya, Natal. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas. Natal Adi Pak. Ya sampean Pak Mulyono. Pak Mulyono. Saya Toko. Joko Mulyono. Toko. Joko Toko. Satro Mulyono. Lah sampean Pak. Saya gantian Pak. Ganden. Lah yang bawa radio itu Pak siapa ya? No. Pak Beno. Yang bawa dring-dring itu Pak ya? Saya Takso. Oh Adi Pak. Saya Pak Burji Pak. Nah, yang pakai Lele. caping itu Oh, Pak Imo. Pak Imo. maaf Pak, ini kami mengganggu kesibukan bapak-bapak semua. Oh, Nah, Pak Mas. Mari silakan ya. Loh, Mas, ini siapa toh? Ada keperluan apa toh, Mas? begini, kami ini adalah panitia Natal. Oh, Kami ke sini bermaksud mengadakan aksi sosial. Natal Mas. Ya. Natal itu apa tuh Mas? Nah, Natal itu kelahiran Gusti Yesus, Pak. Pak Yesus. Seperti yang kamu baca loh. tadi aku baca. Baca apa, Pak? Oh, saya tadi itu loh Mas, ada sobean gitu, kertas lebaran gitu. Nah itu ada Tuhan Yesus sama Natal. Apa Tuhan Yesus itu penebus dosa manusia toh, Mas? Wah, betul, Pak. Betul sekali itu, Pak. Dosa manusia itu kan tidak makin hari makin berkurang, Pak. Tapi makin hari makin bertambah. Betul, Pak Toko ya? Iya Mas. Saya malah menjadi takut Mas. Nah, karena dosa itulah kita menjadi takut, resah, dan gelisah. Disinilah kita perlu seorang penebus yang bisa menyelamatkan kita, sehingga kita tidak masuk neraka. Hah? Neraka Mas? Saya takut masuk neraka. Panas. Iya Mas, kita ini kan tidak hidup sengsara di dunia,
Masa nanti masih harus masuk neraka lagi? Langsung salahnya double. Enggak, kamu. Gusti Allah itu kan mau welas, mau asih. Gusti Allah tidak ingin kita manusia penuh dosa ini, yang sekeng, miskin ini masuk neraka. Nah, Gusti Allah itu menyediakan jalan ke surga, Pak, yaitu di dalam Gusti Yesus itu loh, Pak. Oh, apa tidak ada jalan yang lain? Pak Satro ini loh, yang mau pergi ke pasar saja bisa lewat jalan lain. Gusti Allah itu menyediakan hanya satu jalan, yaitu cuma percaya Gusti Yesus itu loh, Pak. Nah, kelahiran Gusti Yesus itu yang namanya Natal itu. Oh, gitu toh. Hijau. Saya jadi mudeng sekarang, Mas. Ada bingkisan, Pak, dari Repot Mas ini. Silakan, Pak. Maturnuwun lho, Mas. Iki kiriman Mas. Kok hijau. Oh, ya, bapak-bapak ini masih dari transmigrasi ya. Di sini kan tidak ada rumah. Transmigrasi. Gak ada minat, Mas, ke sana. Jauh ya? Iya. Lagi pula di sana kan nggak punya siapa-siapa, Mas. Saya pikir ya, dengan transmigrasi kita dan keluarga kita itu masa depannya akan lebih terjamin. Di sana kita bisa mengolah sawah, menikmati hasilnya, punya rumah, punya sawah. Apa itu tidak menyenangkan kita? Betul, Pak. Gimana kok nggak transmigrasi saja, Pak? Wah, iya ya, sebenarnya ya. Saudara-saudara, saya kira waktu istirahat cukup di sini. Dan sekarang mari kita lanjutkan dapat kita. Oh ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kegiatan dalam rangka perayaan Natal telah terlaksana dengan baik. Di antaranya kita telah memberikan sumbangan berupa bingkisan kepada panti asuhan. Dan yang patut membanggakan kita semua, ternyata apa yang kita lakukan itu diekspos oleh surat kabar terkenal di kota kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tentu kita semua berharap agar apa yang telah kita lakukan ini bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai acara-acara yang akan kita laksanakan Natal kali ini. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, jika ada usulan atau pendapat silakan. Mari, Bapak Pendeta di sini punya ide gimana? Oh, silakan Pak. Terima kasih, Pak. Saya punya usul dan saya rasa saudara-saudara semua setuju dan mendukung usul saya ini. Begini, bagaimana untuk Natal kita kali ini kita bikin lain daripada yang lain? Maksud Bapak Gembita bagaimana Pak? Begini, Pak, untuk Natal kita kali ini kita perlu menggalang dana besar-besaran dan perlu membuat acara yang benar-benar megah. Saya setuju sekali dengan usul Bapak Gembita. Dalam merayakan kedatangan Tuhan kita, jangan kita kalah sama orang dunia dalam perayaan-perayaan mereka. Maka perlu sekali kita galang dana secara besar-besaran dan kita bikin acara Natal yang benar-benar meriah dan megah. Tentunya ini untuk kepentingan gereja kita pula. Supaya gereja kita nampak megah dan besar. Bagaimana? Bagus sekali. Pada prinsipnya saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali Pak. Cuman masalahnya bagaimana dengan acara apa yang cocok untuk Natal kita kali ini gitu. Oh, begini Pak, acara kita tentu tidak jauh berbeda dengan tradisi kita selama ini. Tapi untuk kali ini kita bikin yang lebih spektakuler. Jadi selain nyanyi-nyanyian dari penyanyi top ibu kota seperti yang biasa kita undang, kita juga perlu tambah dengan berkawalaki Natal misalnya. Dan ini akan menambah nilai lebih buat perayaan Natal di gereja kita. Selain itu juga tari-tarian, tentunya ada grup dancing yang terkenal. Dan jangan lupa, sebagai puncak acara, kita perlu memberi kesempatan kepada jemaat kita buat berdansa bersama mereka. Bagus sekali. Bagaimana? Saya setuju sekali Pak dengan usul Pak.
perlu ditambah drama-drama Natal supaya Natal pada tahun ini bisa gabung di kami. Nah, tetapi kita akan mengambil kelompok Peter yang terkenal di kota ini. Drama-drama mana tuh? Iya. Lalu judul yang kira-kira cocok untuk perayaan Natal kita ini apa? Saya rasa Pak, kita tidak perlu menekan judul. Yang penting jemaat puas dan terhibur. Judul-judulan pun oke. Betul Pak, betul sekali. Iya, saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Kita tentu akan mengundang warga gereja sekitar kita, sehingga mereka pun bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di gereja kita ini. Siapa tahu mereka tertarik dan pindah menjadi anggota gereja kita. Betul sekali Pak San, saya sangat setuju. Untuk itu, agar yang datang semakin melimpah, kita berikan door prize yang menggiurkan bagi mereka. Ini tentu akan lebih menarik minat mereka untuk pindah dan bergabung menjadi warga gereja kita. Sehingga gereja kita akan menjadi gereja yang terbesar dan termegah di kota ini. Tapi kita harus ingat, bagaimana dengan masalah konsumsi, Bu? Jangan khawatir Pak, serahkan saja kepada kami Komisi Wanita. Kami siap menggoyang lidah mereka. Saya usul Bu, jangan hanya khususan lagi ya, mari. Bapak ini bagaimana? Jangan merendahkan Komisi Wanita dong. Yang jelas, untuk Natal kita kali ini akan kita sajikan makanan secara prasmanan dengan spesial menu cumi-cumi bakar dan kambing guling seperti kesukaan Pak. Dan sebagai pencuci mulut akan kita sajikan anggur segar. Tentu saja bukan anggur segar dari lokasi ini, tetapi anggur segar dari California. Bagaimana? Dalam suasana Natal kali ini, kita perlu memikirkan tentang berita atau pesan Natal. Maksud saya, firman Tuhan yang akan kita sampaikan nanti. Itu jelas, dan jelas penting. Tapi itu masa enggak tahu Pak. Lagi pula selama ini pesan Natal masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Cuma kita sudah bosan dengan khotbah yang berat-berat. Mereka sudah berat dengan masalah bisnisnya setiap hari. Karena itu, kita undang saja pembicara dengan pesan-pesannya yang menyegarkan dan refreshing. Pasti beres. Iya. Setuju. Terima kasih. Terima kasih atas usulan Bapak Ibu yang sangat baik sekali. Tentu kita akan segera melaksanakan apa yang telah kita sepakati bersama ini, sehingga dalam perayaan nanti benar-benar menjadi luar biasa. Bagaimana seharusnya respons kita terhadap berita Natal yang kita terima dengan perayaan yang hebat, yang megah, yang spektakuler, yang mencari kesenangan buat diri kita sendiri, atau yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, marilah kita renungkan kembali firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-40. Bagian Alkitab ini dapat kita artikan demikian. Sebab ketika aku kelaparan dan hampir pingsan, engkau memberi aku sebungkus nasi dan sebotol air. Ketika aku jadi gelandangan yang kehujanan dan kedinginan, engkau membukakan pintu rumahmu dan memberiku tumpangan. Ketika pakaianku kotor dan compang-camping, engkau memberiku jaketmu dan belucinmu. Ketika aku menderita karena sakit asma, dengan kesabaranmu engkau merawat aku. Dan ketika aku di penjara dan semua orang mencela aku, engkau datang menengok dan menghibur aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
Engkau telah melakukannya untuk aku. Engkau telah menyambut aku. Maka sekarang menjadi jelas, seharusnya kita terima berita Natal itu sebagai ledakan bom yang menggelegar, yang meruntuhkan keangkuhan kita, sehingga kita mampu mengasihi sesama kita. Seharusnya berita Natal kita terima sebagai ledakan granat yang memecahkan kacamata hitam kita, sehingga kita mampu melihat penderitaan-penderitaan sesama kita. Seharusnya berita Natal itu kita terima sebagai letusan peskok yang menjebol sumbak di telinga hati kita, sehingga kita mampu mendengar jeritan dan rintihan hati nurani kita. Berita Natal yang disambut dengan pesta orang untuk mencari kesenangan dan menyenangkan diri sendiri, untuk menghibur dan mencari hiburan bagi diri sendiri, tanpa memperdulikan orang lain dan tanpa perbuatan yang nyata, hanyalah kepura-puraan belaka. Bagaimana dengan Natal saudara? Amin.